Hai sellers, kalau kamu biasa buka bisnis analisis di seller centernya Lazada, di sana selalu disajikan tentang rumus cuan, yaitu pendapatan sama dengan pengunjung dikalikan tingkat konversi kali pendapatan per pembeli. Jadi untuk kita para seller, pembahasan tentang pengunjung atau traffic, tingkat konversi, dan pendapatan per pembeli pasti menjadi topik yang menarik. Kenapa? Karena unggul dalam ketiga faktor itu, it's my dream, mas. Halah. Tingkat konversi dan pendapatan per pembeli nanti akan saya buatkan di video terpisah agar video ini tidak terlalu panjang. Pada video kali ini saya akan fokus membahas tentang traffic. Kalau kita ibaratkan Lazada adalah sebuah mall yang tentunya berbasis online, tidak ada fisiknya. Di dalamnya ada banyak sekali seller yang terdaftar, yang menempati lapaknya masing-masing, termasuk kita. Mall ini mempunyai ribuan hingga jutaan pengunjung setiap harinya, di mana sebagian dari pengunjung ini datang ke lapak kita. Inilah yang dinamakan traffic. Tentunya semakin banyak pengunjung, semakin bagus buat toko kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar pengunjung yang datang ke toko kita itu banyak? Akan saya coba jelaskan ya, secara pelan dan santai saja, biar mudah dipahami. Secara garis besar, sumber traffic di Lazada saya bagi jadi 3 cara. Yaitu pertama adalah traffic organik, kedua adalah traffic berbayar, ketiga adalah traffic event dan promo tools. Traffic organik ini erat hubungannya dengan halaman pencarian. Sedangkan traffic berbayar identik dengan iklan. Dan traffic event dan promo tools ini berhubungan dengan campaign, flash sale, dan promo toolsnya Lazada. Untuk traffic berbayar dan traffic event dan promo tools nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah saja ya. Kali ini saya akan fokus membahas tentang traffic organik. Seperti yang tadi saya sampaikan, traffic organik ini berhubungan dengan halaman pencariannya Lazada, yang merupakan primadona dari customer untuk saat ini. Di halaman pencarian, Lazada memiliki mesin pencari yang bertugas memberikan produk yang tepat kepada customer yang tepat dari seller yang tepat secara cepat. Tujuannya apa? Tentu untuk meningkatkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya transaksi penjualan. Nah, untuk menjalankan tugas itu, maka mesin pencari membutuhkan algoritma. Jadi secara definisi, algoritma adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kesimpulannya, jadi kalau ingin memenangkan traffic, maka menangkanlah algoritma pencarian mesin pencarinya. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Burhan tahu cara atau langkah-langkah algoritmanya? Jawabannya kalau secara mendetail nggak tahu. Jangankan saya, mungkin sebagian besar tim internal Lazada juga tidak tahu.
Karena biasanya algoritma ini diatur dari tim pusat datanya Lazada. Dan tentu sifatnya adalah rahasia. Ya, kita paling cuman dapat bocoran-bocorannya saja. Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar bisa mengoptimalkan algoritma mesin pencari Lazada? Jawabannya ya mudah. Kita breakdown aja dari output atau tujuan si algoritma ini. Menurut saya, tujuan dari algoritma mesin pencari Lazada adalah memberikan produk yang tepat kepada customer yang tepat dari seller yang tepat secara cepat. Jadi kalau ingin dapat traffic yang optimal, optimalkanlah keempat faktor ini. Produk yang tepat, perhatikanlah beberapa poin ini. Pertama adalah relevansi produk. Biasanya relevansi produk ini dinilai dari judul dan kategori produknya. Untuk detail judul produk bisa dicek di video yang terkait judul produk ya. Sepertinya sudah pernah saya buatkan. Kemudian berikutnya skor konten. Pastikan nilainya sangat baik atau sempurna. Kemudian yang ketiga adalah konversi produk. Sebenarnya tidak ada standar untuk konversi ini. Tapi karena tim flash sale itu punya standar bahwa konversi yang baik adalah di atas 2%, maka kita gunakan standar tersebut. Jadi konversi produk yang baik usahakan di atas 2%. Kemudian perhatikan juga untuk review dan ulasan produknya. Pastikan nilainya baik. Kemudian untuk customer yang tepat, ini erat kaitannya dengan yang namanya personalisasi. Apa itu personalisasi? Personalisasi adalah behavior atau perilaku customer itu sendiri. Misal, customer itu suka produk di rentang harga berapa? Customer itu suka seller biasa atau seller yang mall? Kemudian customer tersebut suka pembayaran COD atau bank transfer atau pay later dan lain-lain. Berikutnya seller yang tepat. Lazada akan memberikan traffic yang baik kepada seller-seller yang baik juga. Jadi penting banget kalian perhatikan matriks tentang penilaian toko terkait pemenuhan pesanan, pelanggaran produk, standar layanan, pelanggaran lainnya, dan tentunya power seller. Maksudnya aktif mengikuti campaign dan menggunakan promo tools-nya Lazada. Untuk matriks pemenuhan pesanan, pelanggaran produk, standar layanan, dan pelanggaran lainnya ini, teman-teman bisa cek berapa nilai batasnya di menu kesehatan toko di Seller Center. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan cepat. Jadi Lazada ini kan dituntut ya untuk dapat memberikan hasil pencarian yang cepat. Tentu ini hubungannya lebih ke SEO atau Search Engine Optimization dari sisi teknisnya. Ya seperti crawling, indexing, dan lain sebagainya. Untuk video terkait crawling dan indexing ini saya sudah pernah membuatkannya. Jadi kalau mau tahu tips optimasinya bisa dicek di videonya. Mungkin itu tips yang bisa saya berikan. Terakhir dari saya Burhan Alfironi Muktamar. Saya adalah Lastar Trainer dari Lazada dan Seller Mentor Shopee. Pesan terakhir saya sebelum mengakhiri video ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video
selanjutnya.